wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan baik. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah jika tidak ada, pertahankan ya. Baik, Pak. Selanjutnya seperti biasa, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme pada diri kita menyanyikan lagu nasional ya. Hari ini lagu apa yang akan dinyanyikan? Halo Bandung, Pak. Silakan kalian berdiri semua. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 yaitu makanan sehat. Subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1 muatan pembelajarannya itu bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik, siswa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. Ada yang masih ingat fungsi iklan itu apa? Saya, Pak. Baik, silakan. Jadi fungsi dari iklan itu untuk memberikan informasi kepada audiens mengenai barang atau jasa agar audiens tersebut tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Baik, benar sekali. Jadi iklan itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang akan dijual. Perlu diingat bahwa iklan itu harus dibuat semenarik mungkin. Ada yang tahu tujuan kenapa iklan harus dibuat semenarik mungkin? Tidak, Pak. Jadi tujuan kenapa iklan dibuat semenarik mungkin yaitu agar dapat membuat orang yang melihatnya atau melihat iklan tersebut jadi tertarik. Paham? Paham, Pak. Media penyampaian iklan itu ada 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Ada yang tahu penyampaian iklan melalui media cetak itu contohnya apa saja? Baik, Pak. Apa? Contohnya seperti koran itu, Pak. Ya, jadi penyampaian iklan melalui media cetak itu contohnya salah satunya yaitu koran, ada juga surat kabar. Sedangkan untuk media elektroniknya bisa berupa radio dan televisi. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Selanjutnya ciri-ciri bahasa iklan. Ciri-ciri bahasa iklan itu ada 6. Poinnya itu ada 6. 1. Informatif, Pak. Yang kedua ada yang tahu? Komunikatif, Pak. Poin yang ketiga? Menggugah, Pak. Yang keempat? Efektif, Pak. Yang kelima? Persuasif, Pak. Dan yang terakhir ada yang tahu? Bertenaga gerak, Pak. Baik, benar sekali. Jadi ciri-ciri bahasa iklan itu ada 6 poinnya, yaitu menggugah, informatif, persuasif atau membujuk, bertenaga gerak, komunikatif, dan yang terakhir itu efektif.
Dari keenam poin tersebut ada yang tahu arti menggugah dalam bahasa iklan itu apa? Tahu Pak. Belum tahu Pak. Jadi arti menggugah dalam bahasa iklan adalah bahasa yang digunakan harus mampu mencermati apa kebutuhan konsumennya, memberikan solusi, perhatian bagi konsumennya. Sedangkan untuk pengertian informatif dalam bahasa iklan, yaitu kata-kata yang digunakan harus jelas dan tidak boleh bertele-tele. Poin yang ketiga, persuasif atau membujuk, artinya kata yang digunakan harus mampu membuat audiens merasa senang, terhibur, dan juga nyaman. Untuk poin yang kelima, maksudnya yang keempat, bertenaga gerak, artinya memiliki komposisi kata selama penawaran masih berlangsung. Poin yang kelima yaitu komunikatif dalam bahasa iklan, artinya bahasa yang dipakai harus bersifat mengajak audiens. Sedangkan untuk poin yang keenam yaitu efektif dalam bahasa iklan itu artinya kata yang digunakan harus bisa menonjolkan identitas produk tersebut. Apakah dapat dimengerti? Bisa Pak. Jadi itu tadi arti dari keenam poin ciri-ciri bahasa iklan. Selanjutnya salah satu contoh iklan yang dapat atau sering kita jumpai di lingkungan sekolah, ada yang tahu apa? Belum tahu Ini Pak. Pak, browser sekolah itu Pak. Iya brosur. Benar, jadi biasanya iklan yang sering kita jumpai di lingkungan sekolah yaitu berupa brosur yang diberikan oleh sekolah lain untuk ataupun yang ditunjukkan kepada calon siswa baru. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Baiklah, itu tadi materi pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun dapat menyimpulkan materi tersebut? Saya Pak. Silakan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pertemuan pada siang hari ini mengenai fungsi iklan itu sendiri. Jadi fungsi iklan itu untuk memberikan sebuah informasi kepada audiens mengenai barang atau jasa yang telah kita tawarkan kepada audiens tersebut agar audiens tertarik dengan barang atau jasa yang kita tawarkan tersebut. Selanjutnya mengenai ciri penggunaan bahasa iklan itu ada 6. Yang pertama informatif, yang kedua komunikatif, yang ketiga itu menggugah, keempat persuasif, kelima itu bertenaga gerak, yang terakhir itu efektif. Selanjutnya media dalam penyampaian iklan itu ada 2, yaitu media elektronik dan media cetak Pak. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih. Jadi benar, iklan itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga penyampaiannya itu ada 2, yaitu media cetak dan elektronik. Ciri-ciri bahasa iklan itu ada 6 tadi sudah kita pelajari. Jadi itu tadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Sudah mengerti semua kan? Sudah Pak. Jika sudah mengerti semua, selanjutnya Bapak akan memberi sebuah tugas kepada kalian. Silahkan kalian buat iklan melalui 2 media yang tadi, yaitu media cetak dan elektronik. Silahkan kalian buat satu-satu. Maksudnya satu-satu itu contoh dari penyampaian iklan media cetak itu 1 dan yang elektronik itu 1. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Boleh bekerja sama, maksudnya mengerjakan secara bersama, namun jawaban tersebut tidak boleh sama. Pak. Apakah ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak Pak. Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian pelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalian pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Salam untuk kedua orang tua kalian. Baik, Baik, Pak. Pak.